dindirebilmeyi isterdim sultanım. Başımız sağ olsun. Qasem pun bertanya, "Mengapa kamu tidak datang saat malam kemarin, Kemenkes?" Kemenkes menjawab, "Aku segera bertindak ketika aku melihat tembakan suara itu, Sultana. Namun tiba-tiba Hussein datang menyerbu. Aku tidak bisa keluar dari kapal. Tidak peduli apapun yang aku lakukan." Hüseyin Paşa ani baskın verdi. Ne yaptıysam olmadı. Qasim marah dan berkata, "Lalu bagaimana bisa kamu datang sekarang? Sultan Murad membunuh putraku, dan aku berada di dalam penjara. Bagaimana bisa dia tidak melakukan apapun padamu?" Kemenkes pun menjawab, "Hussein Pasha, dia tutup mulut, Sultana. Karena demi kebaikan masa lalu, dia tidak mengungkapkan tentang diriku. Jika saja aku bisa mengejar, maka situasinya akan berubah. Bahkan jikapun tidak berubah, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Maafkan aku." Qasem pun menjawab, "Tidak ada yang harus dimaafkan. Kita telah menjadi korban dengan sebuah aib besar. Lihatlah diriku. Aku menyeret kakiku bahkan ke istana tua. Dan sekarang aku telah berada di penjara istana. Aku telah kalah, Kemenkes. Aku kalah. Aku dikuburkan dalam kegelapan bersama putraku." Kaybettim Kemalkeş. Evladımla birlikte karanlığa gömüldüm. Siz vazgeçen, Kemenkes menjawab, "Jangan melakukannya, Sultana. Jangan menyerah. Kamu bukanlah orang yang mudah menyerah. Kamu tidak pernah. Begitulah sifatmu. Aku melihat kekuatanmu, Sultana. Aku secara pribadi adalah saksi atas apa yang telah kamu lakukan." ben gördüm sultanım. Tıklarınıza bizzat ben şahit oldum. Kini semua telah berakhir. Dari luka dan kematian yang konon tak terobati, aku melihatmu keluar dari api, lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, aku yakin tak ada kegelapan yang mampu meredupkan sinarmu. Bangkitlah, Sultana. Jangan menyerah. Namun Qasem hanya diam. Ia lelah untuk bertarung dengan darahnya sendiri. Hiçbir karanlık ışığınızı boğamaz. Vazgeçmeyin. Keesokan paginya, Raja mengadakan rapat sidang dewan. Hindistan'ın Babürlü hükümdarı Muhammed Hürremşah bu mektubu size yolladı. Sinan pun melapor. Muhammad Hurremshah, penguasa Mughal di India, mengirim surat ini kepadamu, Rajaku. Sinan pun memberikan surat itu dan Raja segera membacanya. Hindistan Şahı da Cem fitnesi. Setelah membacanya, Raja berkata, "Shah India juga muak terhadap korupsi yang dilakukan oleh Persia. Mereka ingin bergabung ekspedisi bersama kita." Yusuf pun berbicara, "Ada dendam lama. Ia berniat merebut kembali Samarkand yang pernah ditaklukkan oleh leluhurnya Timur. Kota itu telah direbut beberapa kali, namun ia tak pernah berhasil karena Sasafi." Raja pun berkata, tampaknya sangat jelas, mereka ingin menambah kekuatan mereka terhadap kekuatan kita. Sinan Pasha kirimkan pesan bersama seorang sersan segera. Aku menerima penawaran mereka. Sinan Paşa, Muş'la haber yollayın. Teklifleri kabulümdür. Bağdat valisi Bektaşan. Hussein juga melapor. Bektas Khan, gubernur dari Baghdad, telah membuat meriam jarak jauh. Dia membawa ribuan prajurit dari Majendaran. Tahir Pasha pun berbicara. Dia tidak punya keberanian. Dia jelas akan mempertahankan kastilnya. Seperti semua pemula yang tidak tahu tentang keberanian. Yiğitlikten bir haber. Yiğitliğin dili dini milleti olmaz Tahir Paşa. Yusuf menjawab, keberanian tidak memiliki bahasa, agama, ataupun kebangsaan, Tahir Pasha. Keberanian ada di dalam hati. Tidak lama, Kemenkes pun tiba di sana.
Hünkârım, geç kaldığım için bağışlayın. Kemenkes berbicara, Rajaku, maafkan atas keterlambatanku. Karena ketika aku mendapatkan informasi penting, aku segera ingin mengkonfirmasinya kepadamu. Raja pun bertanya, ada apa Kemenkes? Kemenkes menjawab, Angkatan Laut Venesia menyerang kapal Genesis di Mediterania. Bukan hanya itu saja, orang-orang tak beradab menduduki dan membakar habis desa di Sancakilis. Ratusan orang kehilangan nyawa mereka. Bununla da kalmamış. Kilis sancağındaki köyleri işgal edip yakıp yıkmış gafiller. Derhal Venedik balyosunu çağırın. Raja pun berkata, panggilkan aku Bale Venesia sekarang juga. Kemenkes pun menjawab, aku telah membawanya kemari Rajaku. Raja pun menjawab, biarkan dia masuk. Gelsin. Venedik balyosu Signor Pietro Foscarini. Bale pun masuk menghadap. Sultan Murat Han Hazretleri, dostunuz Bale berkata, teman dan sekutumu atas nama Venesia, Doju Francisco Erizzo, dengan hormat menyambut dirimu. Venedik Doju Francesco Erizzo adına sizi hürmetle selamlar. Sizin dostluktan anladığınız Raja pun berkata, apa maksudmu persahabatan? Apakah dengan menjarah tanahku? Membunuh orang yang tak bersalah? Apa sebenarnya niatmu? Apakah mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Ottoman secara umum? lenen Osmanlı'ya savaş ilan etmek mi? Haşa. Bale menjawab, biarkan aku menjelaskannya Rajaku. Orang di Genesis memiliki persetujuan dengan orang Kilis. Namun ternyata mereka mencegah kapal Venesia untuk berdagang. Mereka telah menyita properti kami. Raja menjawab, karena peristiwa seperti itu telah terjadi, kamu harusnya datang menghadap padaku dan meminta bantuanku. Namun, kamu membalas dendam dan mengambil tanahku. Maka kamu akan menanggung akibatnya. Topraklarımı yağma ettiniz. Neticelerinde de katlanacaksınız. Kapudan Paşa. Emredin hünkârım. Kapudan Pasah, siapkan angkatan laut. Jangkauan kita sudah jelas, yaitu Venesia. Mendengar hal itu, Bale pun sangat ketakutan. Venedik. Padişah Hazretleri, yapmayın ne olur. Rajaku, kumohon jangan lakukan itu. Kita bisa menyelesaikan ini secara bersahabat. Namun Raja menjawab, pertama, kami akan berjuang untuk perdamaian. Pergi dan katakanlah pada Doju Venesia. Jika mereka tidak melakukan kesepakatan segera, aku akan menempatkan semua orang yang ada di Ottoman dengan pedangku. Raja pun menyuruh Bale keluar dari ruangan itu. Venedik Doju'na de ki, halletmezlerse Osmanlı'da yaşayan